Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Soleh and Soleha? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solih dan solihah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk masih dapat bertegur sapa meskipun belum dapat bertatap muka. Ini semua adalah segala anugerah yang mestinya dapat membuat kita semakin bersyukur, dan juga kita harus belajar untuk bertafakur dan juga bertadabur. Solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ustadz mendapat amanat untuk menyampaikan pembelajaran dari 3 mata pelajaran blok, yaitu pelajaran SBK, pelajaran prakarya, dan pelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan semakin mudah mengenal budaya kita dari ketiga aspek tersebut, baik dari seninya, dari karyanya, atau secara bahasanya. Solih dan solihah, kita sama-sama mulai pelajaran kita untuk materi blocking, SBK, prakarya, dan bahasa Sunda dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali materi ini, Ustadz akan menayangkan sebuah tampilan yang itu akan menjadi khazanah bagi kita semua betapa indahnya keberagaman di negara kita. Selamat menyaksikan. Cipta Gelar, kampung adat Sunda yang dihuni oleh 300 kepala keluarga ini memiliki beragam keunikan. Di kampung ini warganya masih menjalankan tradisi leluhur yang diwariskan sejak 6 abad silam. Warga Kasepuhan Cipta Gelar menghormati padi layaknya seorang ibu dalam kehidupan manusia. Padi adalah kehidupan bagi mereka. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayuning dia. Saya Zendi Zen, selamat pagi dan Selamat beraktivitas. Kasepuhan Cipta Gelar adalah sebuah kampung adat Sunda yang kini dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Warga di sini di Cipta Gelar masih menjalankan tradisi leluhur sejak 6 abad silam. Alam Gunung Halimun yang masih alami membawa kemakmuran bagi Kasepuhan Cipta Gelar. Sawah, tanah yang subur, air yang mengalir sepanjang tahun. Ada sekitar 7.000 lumbung padi atau leit tersebar di sekitar Kasepuhan. Buat warga Kasepuhan Cipta Gelar, padi sama dengan kehidupan. Mereka menghormati layaknya seorang ibu dalam kehidupan manusia. Nama Cipta Gelar semacam memuat visi ke depan yang berarti juga tercipta atau diciptakan untuk digelarkan.
Makanya banyak orang baru mengenal sepertinya, baru mengenal kembali, ternyata masih ada tatanan, apakah itu pertanian, kebudayaan, adat istiadat, dan tatanan tradisi yang masih tua atau masih kolot. Sampai saat ini Kesekuan Cipta Gelar masih mengikuti tatanan leluhur dalam menjalankan adat istiadatnya. Yang menjadi titipan leluhur adalah menanam padi. Dengan prosesi satu, misalnya padinya cuma padi titipan leluhur. Kalau baris kolot bilang itu ada 167 jenis varietas asli dari leluhur yang masih ditanam di Kasepuhan. Dalam rangkaian kegiatan adat, pertama misalnya ada ngasut, prosesi menanam. Yang kedua ada prosesi mipit atau panen. Yang ketiga ada namanya nganyaran, mencicipi hasil panen yang ditanam di tahun itu. Yang keempat ponggokan atau memberikan ruang batas untuk tidak mengolah lahan, sekaligus mempersiapkan akan berlangsungnya pesta pertanian yang disebut dengan Serentahun. Maka Serentahun adalah menjadi puncak acara, puncak pesta bagi masyarakat Cipta Gelar. Serah tahun itu sebagai patokan bahwa tatanan pertanian itu berakhir di yang namanya serah tahun. Sebelum dimulai lagi nanti dengan prosesi turun nyambut atau mulai turun lagi menggarap lahan pertanian ke depan. Atau juga bisa diartikan bahwa Serentahun adalah prosesi siklus pertanian dari tahun ke tahun yang ditandai dengan kegiatan pesta pertanian itu sendiri. Ini sudah 645 tahun atau 645 kali Kasepuhan yang sekarang namanya Cipta Gelar itu mengadakan serah tahun atau Serentahun. Kegiatan Serentahun itu turun-temurun dari dulu, jadi sebagai pusat segala acara adat dari tahun ke tahun. Jadi puncak acaranya itu Serentahun, yaitu pesta pertanian padi khususnya di situ. Kita udah 1 tahun bekerja di sawah, di rumah untuk rasa syukur kita yang mengadakan acara Serentahun. Jadi yang mensyukuri hasil yang didapat di tahun ini. Kalau harapan Abah ke depan cuma sama ya, seperti cita-cita almarhum ayah Abah. Abah cuma meneruskan buncir leuit loba duit. Kalau leuitnya kita buat makan aja alhamdulillah udah cukup untuk saat ini. Bahkan kita punya stok itu untuk 2 tahun ke depan mungkin masih cukup kalau untuk buat makan. Kalau leuitnya udah buncir, cuma ini duitnya yang belum buncir, belum banyak, jadi ya perekonomiannya belum stabil. Yang mungkin ke depan harapan Abah ya perekonomian warga di sini walaupun istilahnya jauh dari keramaian kota bisa maju lah ke depan, maju terus lagi adat istiadatnya semakin kuat. Kasepuhan Cipta Gelar mempraktikkan kehidupan bahwa alam adalah guru sejati, bahwa manusia harus hidup selaras dan harmoni dengan Tuhan.
Oke, Solih dan Solihah, demikian tayangan sebagai pembuka dari materi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya dapat kalian simak tentang mapping pembelajaran seni budaya, prakarya, dan bahasa Sunda kelas 8 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 SMP Islam Terpadu Azkia. Selamat menyimak. Ya, Solih dan Solihah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian materi pengantar untuk pelajaran seni budaya, prakarya, dan bahasa Sunda. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kita belajar dalam pelajaran ini agar kedepannya kita dapat semakin bersyukur atas segala keanekaragaman yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Solih dan solihah, kesatuan antara seni, karya, dan budaya dapat menjadi bagian terpenting untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Siswa SIT Azkia, siswa mulia dan bahagia. Demikian untuk materi kali ini yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita sudahi pelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.